Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-10, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap atau di antara sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Sekaligus juga Allah menjelaskan bagaimana cara kita menghadapinya. Di antara sikap yang biasa ditunjukkan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang beriman adalah mereka selalu merencanakan keburukan untuk orang-orang beriman, melakukan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rahasia, tidak lain untuk menimbulkan kemudaratan di kalangan orang-orang beriman. Tapi Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita semua, wa ma hum bidarrihim syai'a, dan apapun yang mereka rencanakan, tipu daya apapun yang mereka rancang, sesungguhnya itu semua tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan mencapai targetnya, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan istiqamah menempuh jalan-jalan ketakwaan, maka kalian tidak akan terkena oleh tipu daya mereka. Kemudian Allah Azza wa Jal selain memberikan penegasan bahwa kemudaratan yang mereka inginkan kepada orang beriman itu tidak akan mungkin tercapai kecuali atas izin Allah, Allah juga menyampaikan di penghujung ayat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang beriman itu senantiasa bertawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah setelah menempuh ikhtiar, setelah melakukan usaha. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan jalan tawakal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan ketercukupan Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung segala sesuatu yang ada pada diri kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya.
Jadi dua hal yang kita selalu ingat berkaitan dengan ayat ini, yaitu kita ingat dan menjadi keyakinan kita bahwa wa ma hum bidarrihim syai'an. Mereka tidak walaysa bidarrihim syai'an, mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Dan yang kedua, kita senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang sangat istimewa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Fa imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha an." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah dengan seksama. Fa imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha an. Karena setelah panggilan tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah memerintahkan suatu perintah yang jika perintah itu dilakukan akan menguatkan keimanan kita. Au syarran yanhan, atau Allah melarang kita dari suatu perkara yang diharamkan. Di mana ketika kita meninggalkan perkara yang diharamkan karena Allah, maka itu juga akan menguatkan keimanan kita. Karenanya yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Mereka yang dipanggil karena mereka lah yang berkesempatan untuk menguatkan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian. Di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakan, tetapi tentunya ketika ayat ini diturunkan, maka yang dimaksudkan wa idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepeninggal beliau adalah siapa saja. Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakan dengan tujuan untuk menyeluruhkan maknanya, bahwa siapa saja yang mengatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskanlah, ya, luaskanlah majelis. Ini berkaitan dengan orang-orang beriman ketika sedang berada di dalam satu majelis, lalu kemudian ada orang yang baru datang, maka kewajiban kita adalah meluaskan majelis agar orang yang baru datang tersebut bisa juga duduk. Disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir bahwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang bermajelis dengan para sahabatnya, maka mereka berlomba-lomba untuk berada di bagian yang terdepan, sehingga terkadang terjadi yang namanya berdesak-desakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka arahan agar melapangkan dan meluaskan majelis. Ada juga yang mengatakan bahwa dahulu sahabat Rasulullah SAW ketika sedang berada di medan pertempuran, mereka juga berdesak-desakan untuk berada di shaf yang terdepan, sehingga kemudian diberikan arahan oleh Allah, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, luaskanlah suatu majelis, maka luaskanlah, lapangkanlah majelis itu.
Dan majelis di sini adalah majelis yang bersifat umum, majelis ilmu dan majelis-majelis yang lain. Ketika ada orang yang datang, maka kita meluaskan kepada mereka. Dan di antara hikmah yang diperoleh dengan kita melapangkan majelis, orang tersebut akan terhindar dari menyuruh orang lain untuk pindah agar ia duduk di tempat tersebut. Salah satu hal yang dilarang itu ketika seseorang datang ke suatu majelis, kemudian dia meminta orang itu pindah supaya dia yang duduk di tempat itu. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Balasannya, adab yang kelihatannya sangat sederhana ini, itu balasannya adalah yafsahillahu lakum. Allah akan meluaskan, Allah akan melapangkan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Allah akan melapangkan baik yang berkaitan dengan urusan duniawi, demikian pula urusan ukhrawi. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa yafsahillahu lakum, Allah melapangkan, Allah meluaskan pada segala hal yang kita butuhkan untuk diluaskan. Artinya ini adalah kenikmatan yang sangat besar melalui amalan yang sangat mudah. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan jika dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, meskipun secara redaksi sama-sama menggunakan wa idza qila, dan jika dikatakan, kemudian di ayat di lanjutan ayat wa idza qila anshuzu. Kalau di wa idza qila lakum tafassahu, di sana beliau mengatakan bahwa siapa saja yang memerintahkan untuk meluaskan suatu majelis, maka luaskanlah, lapangkanlah. Tetapi pada kata wa idza qila anshuzu, dan siapa yang, dan jika dikatakan bangkitlah, berdirilah, maka berdirilah. Di sini beliau mengatakan untuk wa idza qila anshuzu fanshuzu ini hanya boleh dikatakan oleh orang-orang yang mengatur jalannya suatu majelis. Misalnya ada suatu majelis, kemudian ada panitianya, atau ada suatu acara, kemudian ada panitianya, maka boleh bagi panitia untuk mengatur. Ya, ada orang sudah duduk di suatu tempat, dia katakan, oh, tolong berdiri, pindah ke tempat lain. Itu boleh kalau yang melakukannya adalah panitianya, orang yang memiliki kuasa di tempat tersebut. Tetapi orang yang datang, kemudian dia yang secara langsung meminta untuk orang berdiri supaya dia duduk, maka ini yang tidak dibolehkan. Jadi sekali lagi, wa idza qila anshuzu fanshuzu, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ini khusus kepada orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengatur di majelis tersebut demi tercapainya kemaslahatan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala di antara balasan yang diberikan, ya, jadi tadi ada persyaratan, ada balasan. Persyaratannya dua. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kemudian wa idza qila anshuzu fanshuzu. Ini dua perbuatan, ya, dua perbuatan sebagai syarat untuk mendapatkan balasan. Dua amalan sebagai syarat untuk mendapatkan balasan. Balasan yang pertama yaitu yafsahillahu lakum, ya. Kemudian balasan yang kedua adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita di dalam suatu majelis, kemudian
kita diperintahkan oleh panitia atau oleh orang yang mengatur majelis itu, berdirilah, lalu kita berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Karena kalau kita berdiri atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan kita bahwa ada ayat yang mengatakan wa idza qila anshudu fanshudu, maka berdirinya kita itu adalah berdiri karena melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada keimanan kita. Ketika kita mewujudkan apa yang menjadi tuntutan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dijelaskan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa orang beriman, ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara sekian banyak manusia. Jadi manusia jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan hewan, maka manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan dalam bentuk fisiknya. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dimuliakan secara tampilan, ada akalnya, dia adalah makhluk yang berdiri tegak. Kemudian diperjelas lagi di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi itu dalam hal tampilannya. Di sisi Allah belum tentu, ya, tidak otomatis karena dia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, dia dimuliakan oleh Allah dalam hal yang berkaitan dengan tampilan, tidak serta-merta kemudian otomatis menjadi mulia di sisi Allah. Yang menjadikan mulia adalah kalau mereka beriman. Ya, makanya di dalam surah At-Tin disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi setelah Allah mengatakan manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, Allah katakan kemudian kami kembalikan mereka pada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Jadi siapa saja yang ingin mencari kedudukan, maka carilah kedudukan dengan senantiasa menjaga keimanannya. Karena tidak ada bentuk pemuliaan yang paling hakiki selain pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah memuliakan manusia, maka tidak ada yang bisa menghinakannya. Ya, meskipun manusia berlomba-lomba untuk menghinakan seseorang, tetapi Allah telah mentakdirkan bahwa dia adalah orang yang dimuliakan, maka dia akan mulia. Kita lihat bagaimana Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa gigihnya orang-orang kafir Quraisy untuk menghinakan beliau. Semua bentuk ejekan-ejekan itu telah diarahkan kepada beliau, tetapi itu semua tidak mengurangi kemuliaan beliau, karena Allah telah menetapkan bahwa beliau adalah makhluk yang mulia. Beliau adalah manusia yang mulia. Mulia karena keimanannya. Jadi siapa saja yang menjaga keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi di antara dari sekian banyak manusia, Allah memuliakan orang-orang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Nah, ini maksudnya di kalangan orang-orang beriman ada lagi yang ditambah lagi derajatnya, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi di kalangan manusia ada yang diangkat derajatnya, itu orang beriman, dan di kalangan orang beriman ada yang diangkat lagi derajatnya lebih tinggi, yaitu orang-orang yang berilmu. Berilmu di sini. Jadi setiap kali disebutkan kata-kata ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk pujian atau dalam bentuk disebutkan fadilahnya,
maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, ilmu yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, ketika seseorang beriman dan menjaga keimanannya, kemudian memiliki ilmu dan ilmu itu diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemuliaan. Jadi kemuliaan itu akan datang atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, Syekh Sa'di rahimahullah berkaitan dengan ayat ini mengatakan, hadza ta'dibun minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini merupakan bentuk arahan yang bentuk adab yang Allah ajarkan kepada orang-orang beriman. Bagaimana orang-orang beriman itu menjadi orang yang terbaik adab dan akhlaknya. Idza ijtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'atihim, jika mereka sedang bermajlis di dalam majelis di salah satu majelis di tengah perkumpulan-perkumpulan mereka, wahtaja ba'duhum aw ba'dul qadimin 'alaihim littafassuh lahu fil majlis, dan sebagian di antara mereka yang sudah ada di dalam majelis mungkin dia merasa sempit sehingga butuh untuk bergeser begitu, atau ada yang baru datang dan ingin duduk tapi sulit mencari tempat duduk. Fa inna minal adab an yafsahu lahu tahsilan lihadzal maqsud. Maka bagian daripada adab agar kita meluaskan, ya, baik itu dengan bergeser atau dengan maju atau dengan merapat, supaya orang yang baru datang bisa mendapatkan tempat duduk. Dan ini terutama ketika hari Jumat. Ya, ketika hari Jumat ada orang mau lewat, maka kita berikan, ya, kita berikan dia kesempatan untuk lewat. Jangan sampai dia melewati pundak-pundak kita. Ya, jadi kita bergeser sedikit supaya dia bisa lewat. Ya, apalagi kalau kita berada di bagian belakang, ternyata di depan masih ada yang kosong, mestinya kita yang maju ke depan. Tetapi ketika ada yang lebih dulu ingin maju ke depan, maka kita berikan dia jalan. Ya, kita luaskan jalannya supaya tidak melangkahi pundak-pundak kita. Ya, jadi ini bukan hanya di majelis-majelis khusus saja, tapi di semua majelis-majelis, termasuk ya di majelis-majelis kebaikan atau majelis-majelis yang mubah, di acara-acara misalnya, ya ada acara makan-makan, ya ada undangan makan, maka ya kita memperhatikan orang-orang yang datang. Ya, kadang mereka mencari tempat duduk. Ya, ketika kita lihat mereka mencari tempat duduk, maka kita arahkan untuk bisa duduk sebagaimana yang sudah hadir di tempat itu. Ini adalah adab yang sangat mulia. Walaysa dzalika bidarrin lil jalis syai'an. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui adab tadi, ini sama sekali tidak mendatangkan kemudaratan bagi orang yang sedang duduk. Fayahsulu maqsudu akhihi min ghairi dararin yalhaquhu. Ya, jadi dengan kita menerapkan adab ini, maka tercapailah kemaslahatan di mana yang datang itu bisa duduk, kemudian yang duduk juga yang sudah hadir lebih dulu itu juga tidak tertimpa dengan kemudaratan. Sama halnya juga ya, di lanjutan ayatnya wa idza qila anshudu fanshudu. Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan
keleluasaan kepada orang yang datang agar bisa duduk di dalam majelis itu ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa apalagi kalau dalam majelis ilmu ya, ketika ada suatu majelis dan itu adalah majelis ilmu, maka ada malaikat yang turun di tempat itu ya, maka sangat relevan kalau orang-orang yang sedang berada di dalam suatu majelis kebaikan untuk menyempurnakan kebaikannya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja yang ingin berada di majelis itu. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wallahu ta'ala yarfa'u ahlal ilmi wal iman darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul ilmi wal iman, orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dengan iman. Bihasabi ma khassahu Allah bihi minal ilmi wal iman, sesuai dengan tingkat keimanan dan keilmuannya. Jadi kenapa para nabi itu sangat mulia? Ya karena ilmu dan imannya. Kenapa para sahabat mulia? Karena ilmu dan imannya. Siapa saja yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai manusia yang mulia, maka itu pasti tidak lepas dari dua faktor ini, karena ilmu dan imannya. Kita baca misalnya biografi tentang ulama tertentu, maka lagi-lagi kembali kepada ilmu dan imannya. Demikian pula sebaliknya, siapa saja yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla juga berkaitan dengan dua hal ini. Bisa karena kekufurannya, bisa juga karena kejahilannya. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk dalam zikir pagi dan sore, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta keimanan, kita minta ilmu, kita minta rezeki, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini adalah diantara zikir yang kita baca di pagi dan sore, dan juga doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada ayat ini di bagian akhirnya menjelaskan tentang keutamaan daripada iman dan keutamaan daripada ilmu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.